ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani a'izza'i rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah atau Ta'ifatul Mansurah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang golongan jalan yang selamat dan tentunya juga senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan manakah yang kita dahulukan. Apakah tauhid dahulu, akidah dahulu, ataukah pemerintahan dahulu? Dan tentunya kita sudah mengetahui jawabannya, bahwasanya kita harus memperbaiki akidah kita dahulu. Kita harus membersihkan akidah kita dahulu. Baru setelah itu kita bisa mendidik umat ini ke jalan yang Allah ridhai, baik itu di semua lini, di pemerintahannya, di masyarakatnya, dan juga tempat-tempat yang lain. Baik, kita masuk ke judul yang baru, yaitu silakan dibacakan. Bagian 15, syirik besar dan macamnya. Ya, syirik besar dan macam-macamnya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akidah kita, tentu kita tidak akan bisa memperbaikinya kalau kita tidak tahu apa permasalahannya, apa penyakitnya. Sama dengan kalau kita ingin memperbaiki rumah, kalau kita tidak tahu apa yang rusak, kan kita nggak tahu dari mana memperbaikinya, apa yang kita harus perbaiki. Kalau kita ingin memperbaiki mobil, kalau kita tidak tahu apa penyakitnya, apa masalahnya, tentu kita tidak akan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, begitu juga ketika umat ini punya permasalahan, apa permasalahannya, apa penyebabnya, maka penyebab yang paling utama apa tadi? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syirik itu kan ada dua macam, ada syirik besar dan syirik kecil. Dan kita sekarang mulai dengan syirik besar. Apa perbedaannya syirik besar dengan syirik kecil? Di mana perbedaannya? Dan tahu Abu Nafas? Syirik besar apabila dilakukan oleh seseorang, kalau dia meninggal tidak bertobat, maka dia akan kekal di neraka, Kekal abadi. Sedangkan syirik kecil itu diserahkan urusannya kepada Allah, apakah dia diampuni ataukah diazab. Nah, Ahsan, ini di antara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Ini perbedaan yang paling utama. Orang kalau mati dalam syirik besar, Allah tidak akan mengampuninya. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Innallaha la yusyriku ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni syirik, dan Allah akan mengampuni selain itu pun bagi orang yang Allah kehendaki. Syirik besar, ketika dia mati masuk ke neraka. Kemudian kalau syirik kecil, ketika mati itu kita kembalikan kepada Allah. Allah berkehendak mengampuninya ataupun tidak. Yang berikutnya, orang yang mati syirik besar itu kekal abadi di neraka. Kekal abadi di neraka. Kemudian kalau syirik kecil, kalaupun dia masuk ke neraka, dia tidak kekal abadi di dalamnya. Itu diantara perbedaan. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lagi. Syirik besar adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah. Nah, ini diantara definisi syirik besar. Apa definisinya? Menjadikan sesuatu sebagai sekutu. Itu di syirik besar itu engkau menjadikan Allah sebagai tandingan di antara makhluk-makhluk yang lain. Engkau menyembah kepada Allah, engkau juga menyembah kepada selain Allah. Engkau berdoa kepada Allah, engkau juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau berharap kepada Allah, tapi juga engkau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syirik. Dan nanti ada macam-macam. Contoh. Anda memohon kepada sesuatu itu sebagaimana Anda memohon kepada Allah.
atau melakukan padanya suatu bentuk ibadah seperti istighatsah, mohon pertolongan, menyembelih hewan, bernazar dan sebagainya. Ya, ini di antara contoh syirik besar, di mana seorang itu ketika dia punya hajat, kemudian dia berdoa, tapi doanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada selain Allah, walaupun itu malaikat, walaupun itu nabi, walaupun itu orang yang saleh. Kalau bukan selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena sering terjadi di masyarakat kita ini. Nanti juga ada bersumpah juga, ketika dia tidak bersumpah, ketika dia bersumpah kepada selain Allah, juga syirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masyarakat kita sering terjadi, ya Allah, ya Rasulullah. Betul tidak? Betul tidak? Ya Allah, ya Rasulullah. Atau dia bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Ya, hati-hati. Demi hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi sadar ataupun tidak sadar, tahu ataupun tidak tahu, dia telah terjerumus dalam kesyirikan, syirik yang besar. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Termasuk juga dalam berdoa. Kita sering mendengar kaum muslimin berdoa, apa doanya? Ila hadratin nabiyil mustafa Al-Baqarah. Panjangan ya? Panjangan. Yang paling pendek apa? Al-Ikhlas saja paling pendek. Ya. Atau ada ayat yang lainnya yang paling pendek? Ila hadratin nabiyil mustafa Al-Fatihah. Di mana kesyirikan? Mari kita bahas satu persatu. Ila apa ila? Kepada hadrat, kehadiran Nabi Al-Mustafa Al-Fatihah. Berarti kemana kita berdoa di sini? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya kita berdoa kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kepada Allah, niscaya aku akan mengabulkannya. Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran dan juga kepada hadis, "Ud'u rasulakum." Allah tidak menyuruh kita berdoa kepada nabinya, tapi Allah menyuruh kita mencontohi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di lafaz ini, sadar ataupun tidak sadar, kita sudah menunjukkan doa kita kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah hadrah. Apa itu hadrah? Kehadiran. Dari kata hadara yahdu, hadratan atau hadran. Berarti apa? Kita membaca dan mengharap Nabi hadir di situ. Kenapa? Karena kita mengatakan ila hadratin Nabi, kepada kehadiran Nabi. Bayangkan kalau pada kondisi yang sama, kemudian kita berdoa dengan kehadiran Nabi. Berarti Nabi hadir di setiap orang-orang yang berdoa kepada. Padahal wa innaka mayitun wa innakum mayitun wa innahum mayitun. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan engkau itu mati dan juga yang lain juga akan mati. Artinya Nabi sudah wafat dan tidak akan bangkit lagi. Bagaimana mungkin orang akan hadir kalau dia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu, diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti ya. Nah, disinilah kesyirikan. Hati-hati. Ya, walaupun kita berdoa, banyak kaum muslimin yang terpana atau mungkin karena tidak paham bahasa Arab, sehingga mereka terbawa-bawa, ikut-ikutan. Bahkan kita mengaminkan. Bahkan aminnya keras, amin katanya. Mengaminnya dengan keras. Padahal doa itu kan apa? Allah menyuruh kita berdoa dengan suara yang lirih, dengan yang syahdu. Ya, ud'u rabbakum tadarruan
wa khufyan. Berdoalah kepada Rabb dengan penuh rendah diri dan rasa takut. Kemudian apa? Dengan tanpa mengeraskan suara. Itulah tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesyirikan yang sangat besar. Dan ingatlah, doa itu adalah mukhul ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kita sering dapati ketika ada orang yang mengunjungi makam atau makamnya. Apa itu makam? Makam itu asal-muasalnya tempat berdiri. Tempat makam Ibrahim, tempat berdiri. Kalau di sini makam apa makam? Kuburan Habib, kuburan Syekh, kuburan siapa saja meminta-minta di sana. Yang walaupun katanya menziarahi, tapi ingat, awal mula terjadi kesyirikan kapan? Ketika mereka berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Itulah awal mula terjadi kesyirikan di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyanjung, mengagungkan, namun karena berlebih-lebihan, apa yang terjadi? Adalah kesyirikan. Umat Nasar, kenapa mereka dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena mereka berlebihan menyanjung Nabi Isa sampai dikatakan sebagai Tuhan anak. Umat Yahudi, kenapa mereka jatuh kesyirikan? Karena mereka mengatakan Uzair bin Allah. Uzair itu anak Allah. Dan begitu juga pada umat ini, kapan mereka jatuh dalam kesyirikan? Ketika mereka berlebihan dalam menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam selawat-selawat itu. Makanya kita dituntut membaca selawat sesuai dengan selawatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan sahabat, yang diajarkan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Itulah selawat yang harusnya kita ucapkan, bukan selawat yang katanya ditemukan lewat mimpi. Oh, ini yang katanya karangan para habib, para ulama, para kiai, para tuan guru, para dia guru. Ingat, selawat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara masalah ibadah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara selawat yang ada, yang sering kita dengar, bahkan diucapkannya di mana? Di mana diucapkannya? Sudah selawatnya mengandung kesyirikan, tanpa kemudian diiringi dengan goyang-goyang plus musiknya, tempatnya di gereja. Di mana tempatnya? Gereja. 4 lapis pasalnya itu, bentuk kesalahannya. Pertama apa? Mengandung kesyirikan. Apa bunyi selawatnya itu? Di antara bunyinya ada yang bunyi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ingat, Allah nur samawati wal ardh. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Nah, kalau ada yang mengatakan cahaya dan cahaya, berarti telah melebihi, menandingi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yang kedua, ada di antara lafaz itu adalah tibbul qulubi wa dawaiha. Salatullah, salamullah ala Rasulullah, apa lagi? Dan banyak lagi salat-salat yang lainnya itu. Di antara apa? Tibbil qulubi wa dawaiha. Nabi itu diibaratkan sebagai pengobat hati dan juga penawar. Nabi bukan pengobat. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, bukan Nabi yang menyembuhkan. Jadi kalau kita lagi banyak mengandung kesyirikan. Dan anehnya, di saat ada orang yang menjelaskan ini, memerangi ini, kita justru diperangi, kita justru diusir, bahkan dibenci.
bahkan dituduh sebagai pemecah belah umat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal tauhid ini seharusnya kan menyatukan. Namun ketika ada orang yang ingin menyebarkan tauhid, dituduh memecah belah. Itulah ya merupakan sunnatullah. Ketika ada yang hak, pasti akan berhadapan dengan yang batil. Makanya kita harus memiliki otak yang jernih dalam menghadapi masalah ini. Kalau orang yang isinya hawa nafsu, maka dia akan membalas dengan hawa nafsu pula. Namun ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan balas dengan ilmu. Bukan orang yang berilmu menjawab dengan berilmu. Namun ketika orang yang isinya hawa nafsu, kejahilan, ketika melihat permasalahan ini, apa terjadi? Justru mereka akan mengatakan membunuh karakter. Bukan malah menjelaskan dengan ilmiah permasalahannya, malah membunuh karakter. Oh, dia ini dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya apa? Wahabi, Salafi, pemecah belah umat. Kemudian ya dicontohkan di situ istighatsah. Apa istighatsah itu? Mohon pertolongan. Apa istighatsah itu? Memohon pertolongan. Kita sering juga melihat dan mendengar dan menyaksikan ada istighatsah. Benar istighatsahnya, tapi caranya, apalagi caranya itu teknis, itu diisi dengan salawat-salawat yang Nabi tidak pernah ajarkan, bahkan justru mengandung kesyirikan, maka bukan pertolongan yang kita dapatkan, malah justru bencana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Atau adzabah. Apa adzabah itu? Menyembelih. Sembelihan, ada motor baru, ada mobil baru, ada rumah baru. Masya Allah, Ustaz Medang, tolong sembelih ini katanya. Karena yang punya baru, ini Ustaz Medang. Apa niatnya sembelih itu? Kalau di kita kan namanya apa? Cerah ya? Iya. Cerah. Apa tujuannya cerah itu? Menolak bala katanya. Sehingga darahnya itu dilumuri ke rumahnya, ke motornya, ke sepedanya, terus dagingnya dimakan atau dibuang? Dimakan, Masya Allah. Mendingan disembelih diberikan kepada fakir miskin. Itu lebih utama dan pahalanya lebih dirasakan oleh mereka sendiri daripada membuang-buang waktu. Dan ini terjadi dari dulu sampai sekarang terjadi itu. Di saat kita menyampaikan itu, wah ini kan cuman ya ingin bersedekah. Jadi ngelesnya apa? Ingin sedekah. Sama dengan ketika ada orang meninggal dunia, kemudian mengundang acara, oh ini kita bersedekah katanya. Artinya sedekah dengan meninggal gitu. Bersedekah dengan orang meninggal, ya inilah yang harus kita jelaskan kepada mereka. Nah, di saat kita jelaskan kepada mereka hal ini, ada dua orang yang kita hadapi. Orang yang berilmu atau orang yang jahil. Kalau ada orang yang sudah mengetahui hakikatnya, kemudian dia menolaknya, bahkan tidak terima, berarti dia telah mengedepankan hawa nafsu. Kenapa? Karena terkadang ketika ada orang yang tahu mana yang benar dan salah, tapi masih melaksanakan hal yang salah, maka dia mengedepankan hawa nafsu. Terlebih lagi dia mungkin punya kedudukan, punya komunitas, atau ingin mencari komunitas, maka dia pasti akan mengikuti suara yang terbanyak. Manakah yang terbanyak? Orang yang kebanyakan melaksanakan ini. Maka ketika kita yang sedikit ini selalu dipojokkan, maka tetap konsisten dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Maka bersabarlah seperti sabarnya para ulul azmi, para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh dahulu. Atau orang yang kedua, apa itu? Jahil. Orang yang tidak mengetahui. Memang dia tidak mengetahui. Maka kita harus mendoakan kedua-dua mereka itu agar mereka apa? Senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah balik membenci mereka, balik menuduh mereka. Tidak, senantiasa apa? Mendoakan mereka agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada mereka. Dan juga bernadar. Apa nadar itu? Apa nadar itu?
Ya? Ada nazar, ada janji, ada sumpah. Dan nazar. Masing-masing ada Nazar. nazar. Masya Allah. Nggak apa-apa. Nazar, bukan nazar. Nazar ya, bukan nazar. Kalau nazar, apa nazar itu? Oh, mencoba. Nazar itu melihat, memandang. Apa? Kalau nazar ini ada janji, ada sumpah, ada nazar. Apa bedanya? Apa bedanya? Di mana bedanya? Ada al-wa'du, ada al-qasam, ada an-nazar. Janji, sumpah, dan nazar. Ayo, coba perbedaannya. Silakan. Ayo, Masya Allah. Silakan. Nanti ada hadiah kan kepada pelah. Masih ada bukunya? Masih ada bukunya? Sudah nggak ada. Ya, silakan, Bang. Apa bedanya janji, sumpah dengan nazar? Sehingga manakah yang jatuh kesyirikan dan mana yang tidak? Sehingga jangan sampai kita salah menjerumuskan orang, oh itu syirik. Oh itu, jangan sampai agar kita tidak terjerumus ke situ. Kita harus paham dahulu apa itu janji, al-wa'du, apa itu sumpah, apa itu nazar. Sehingga kalau kita mengingkarinya, ini dosa kecil, dosa besar, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, dan kalau enggak masalah. Ayo, dan janji akan menikahi dia misalnya. Kemudian tidak. Apakah berdosa atau tidak? Tidak. Syirik atau tidak? Enggak syirik. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, saya tidak mencuri. Tapi dia mencuri. Syirik atau dosa besar atau dosa kecil? Ya, dosa besar. Dia dihadirkan jadi saksi di pengadilan. Kemudian dia bersumpah, di bawah sumpah itu. Ya, pacar saya, jaksa kita ini. Kemudian dia ternyata persaksiannya palsu. Dikatakan sebagai orang yang berdosa atau tidak? Ya, kalau orang yang bersumpah atau dia mengatakan tidak sesuai dengan faktanya, berarti kan dia berdusta. Dan dusta itu ciri di antara ciri-ciri orang munafik. Karena 3. Idza hadatsa kadzaba, idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Ketika diberikan amanat, dia khianat. Ketika dia berjanji, dia mengingkarinya. Berarti berjanji dan bersumpah atau berbohong, maka termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, nazar. Ini bahasan kita. Apa itu nazar? Kenapa syirik mengandung kesyirikan situ? Karena dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu dia berjanji kepada manusia. Janji kepada kamu, mau nanti saya gini. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena kepada manusia. Namun kenapa nazar ini sebagai tinggi, yang paling tinggi, syirik? Kenapa? Karena dia berjanji kepada selain Allah. Makanya ketika ada orang bernazar kepada Allah, kemudian dia tidak menjalaninya, maka apa hukumnya? Dia harus bayar kafar. Dia harus bayar kafar. Namun ketika dia bernazar bukan kepada selain Allah, atau nazarnya mengandung kesyirikan kepada Allah, maka inilah bahasan kita. Misalnya apa? Nanti kalau saya sembuh, saya akan pergi ke kuburan Habib mandi di sana.
Jadi dia kaitkan sesuatu dengan ibadah. Dan ibadah, kalau ibadah yang syar'i boleh. Misalnya nih, ketika ada orang yang sakit misalnya, kemudian dia nadar, nanti kalau sembuh saya puasa, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Itu yang syar'i, harus. Namun ketika nadar, nanti kalau saya sembuh saya akan mengunjungi kuburan ini, maka itulah yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum nadar itu mubah. Makruh sebenarnya. Makruh. Kenapa kata Nabi apa? La yasduru illa min bakhil. Jadi nazar itu tidak akan pernah ada kecuali dari orang tidaklah orang itu mengucapkan itu orang yang dari orang yang bakhil katanya. Orang yang bakhil. Misalnya ketika orang sakit, dia mengaitkan kesembuhannya, dia mengaitkan sedekahnya dengan kesembuhannya. Nanti kalau sembuh saya akan sedekah. Nanti kalau saya sembuh katanya, saya akan sedekah. Gimana kalau nggak sembuh-sembuh? Berarti dia tidak sedekah. Makanya kalau mau sedekah, sedekah saja. Nggak usah kaitkan dengan kesembuhan kita. Kalau mau puasa, puasa saja. Nggak usah kaitkan dengan kesembuhan kita. Justru orang yang sakit diobati dengan sedekahnya. Kata Nabi SAW hadis Tabrani, dia mengatakan, dawu mardhakum bisadaqat. Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Itulah obat yang paling mujarab. Apa itu? Dengan bersedekah. Makanya jangan kaitkan kesembuhan kita dengan sedekah. Kenapa? Karena nanti kita dikatakan sebagai orang yang bakhil. Sedekah saja. Karena bisa jadi dengan kamu bersedekah itu Allah akan menyembuhkan penyakit. Bisa ngerti di sini ya? Kamu lanjut. Dalam As-Sahihain disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang paling besar? Beliau menjawab, yaitu engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, sedangkan Dialah yang menciptakanmu. Nah, hadis riwayat dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ain dzanbi a'dham, manakah dosa yang paling agung, manakah dosa yang paling besar yang mana Allah tidak akan mengampuninya, bahkan pelakunya kekalan abadi di neraka. Nabi mengatakan apa? Anta ja'ala billahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah sebagai tandingan dalam ibadah, padahal Allah lah yang telah menciptakan. Padahal Allah yang telah menciptakan. Nggak usah kita jauh-jauh, misalnya contoh yang ada di hari ini. Misalnya engkau sebagai manajer atau sebagai kepala perusahaan atau kepala pemimpinan, engkau punya anak buah. Engkau memerintahkan kepada anak buahmu A, B, C. Kemudian tidak ditaati, malah dia mentaati orang yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan itu, orang lain misalnya. Kalian, antum semua marah atau cemburu? Kesal, marah ya? Dia bawahan saya yang gaji, kok dia tidak mentaati perintah saya? Kok malah dia mentaati orang lain? Tentu. Makanya ini yang dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Kemudian juga dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar. Syirik itu zalim yang paling besar. Kenapa? Karena dia telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ana mengambil haknya Yunan misalnya tanpa izinnya, dia zalim. Tetapi kalau kita ada seorang hamba yang mengambil haknya Allah, itulah kezaliman yang sangat besar. Nah, dikatakan zalim yang sangat besar. Kemudian di sini jelaskan wa huwa khalaqaka. Sedangkan Allah itulah yang telah menciptakan. Makanya sangat-sangat tidak pantas
ketika seorang hamba, seorang makhluk menduakan Allah yang telah menciptakannya dia. Seperti tadi yang saya katakan tadi, dia mentaati orang yang tidak pernah dia punya pemimpin yang memberikan dia gaji segala macam, dia tidak taat, malah taat kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Maka dia akan marah. Nah, ini namanya pengkhianat yang lebih besar ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya tadi. Kemudian juga ketika ada seorang makhluk yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada makhluk yang lainnya, apa terjadi? Banyak hal. Yang pertama, dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang menciptakannya dia, tapi dia justru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia telah menghinakan dirinya sendiri. Dia telah menghinakan diri sendiri. Bagaimana mungkin manusia yang berakal, manusia yang sempurna Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada penciptaan yang sangat sempurna. Kemudian juga manusia adalah makhluk yang mulia. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami telah menyempurnakan, memuliakan anak Adam. Manusia sudah mulia. Bahkan Allah pun ketika menciptakan Adam, Allah menciptakan malaikat untuk apa? Sujud kepada manusia. Begitu mulianya manusia ini. Nah, kok ada manusia yang menyembah kepada benda mati, gunung, hewan, keris, atau keris ya? Bahkan dikatakan sebagai kiai namanya keris, atau minimal menyembah kepada samanya. Kan penghinaan itu, penghinaan kepada pencipta, dan dia telah menghina diri sendiri. Manusia yang mulia menyembah kepada apa? Benda yang diciptakan sendiri, keris atau benda mati yang tidak bisa ngapa-ngapain, patung, gunung dan yang sebagainya. Kalau antum ke India, dan anak pernah sekamar dengan orang India, itu katanya ada ribuan agama di sana. Ada berapa? Ada ribuan agama. Sampai tidak kebayang ada orang-orang yang menyembah kalau kemaluan. Ada komunitas di India itu yang menyembah apa? Kemaluan. Alasannya sangat sepele. Dari situlah kita dilahirkan di luar sana. Sehingga mereka membuat gambar kemaluan disembah sama mereka. Kebayang tidak? Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Berarti jangan dibayangkan. Jangan dihayati lagi. Kita belum pernah lihat. Dia terlanjur. Orang menyembah binatang, sapi. Kenapa kita diberikan susu? Banyak sekali sembah-sembah di sana. Na'udzubillah. Kemana akal manusia? Kemana akal? Berarti mereka tidak punya akal. Walaupun mereka sudah mampu menciptakan benda-benda atau ciptaan yang luar biasa, namun ketika mereka masih syirik, berarti akal mereka tidak sempurna atau tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Terus terakhir kali macam-macam syirik udah besar. Habis berarti ya? Habis. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disempurnakan, kemudian dikoreksi atau mungkin ditanyakan. Fadhal. Nah. Sebelum kita berdoa bersalawat, apakah kita bersalawat sudah termasuk dalam syirikan kita? Ya, bersalawat adalah tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Yang dilarang itu ketika salawatnya mengandung kesyirikan. Makanya kalau kita salawat kepada Nabi SAW itu ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang panjang. Apa yang sedang? Apa yang ringkas itu? Alaihi salatu wassalam. Ringkas. Yang sedang, sallallahu alaihi wasallam.
Yang paling panjang apa itu? Salat yang dikatakan salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang panjang yang dikatakan oleh para ulama salat Ibrahimiyah. Selainnya tidak ada. Kalaupun ada, itu diciptakan atau dihadirkan dari hasil-hasil mimpi dan mengandung kesyirikan. Panjang sekali salawatnya. Tambah lagi tadi diucapkannya dengan apa? Dengan goyangan-goyangan. Kepalanya digoyangkan. Abu Dhabi jangan dibayangkan. Tambah lagi dengan musik-musik. Tambah lagi di tempat-tempat yang Allah tidak anjurkan. Jadi salawat itu dianjurkan, namun salawat yang ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara doa itu apa? Kita memuji Allah. Di antara ada doa memuji Allah, salawat kepada Nabi, baru kita menunaikan hajat kita, permintaan kita kepada Allah. Dan salawat itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di akhir. Sampai baik. Nah, tadi dikatakan pelaku syirik besar itu kekal di neraka. Jadi pertanyaan apa? Apakah seorang muslim yang melakukan syirik besar akan kekal di neraka? Sedangkan dia sholat, dia puasa, dia berzakat, bahkan dia berhaji. Karena kita ketahui di Indonesia ini banyak orang-orang yang menyebutkan Allah dengan perkara-perkara ibadah. Salah satu contoh, ketika membeli bukan niat kepada Allah. nah, ada lagi? Ya, seorang yang ketika luar biasa ibadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya luar biasa, subhanallah, begitu dia masalah sedekahnya nggak ketulungan, nggak tanpa batas. Mengingat ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya terhapus, batal, gugur. Allah berfirman apa? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau bersyirik sekali saja, maka akan membatalkan amalmu itu. Makanya jangan terkecoh dengan penampilan seorang, sorbannya 5 meter, tasbihnya Masya Allah luar biasa, di kiri kanan di kalung tasbihnya, tangan tasbihnya, tapi ngaku bisa terbang, ngaku bisa menyembuhkan, ngaku bisa ngusir jin dengan selawatnya dia. Hati-hati, itu dukun palsu, itu dukun. Walaupun penampilannya seperti sosok ustaz, walaupun penampilannya seperti sosok kiai, hati-hati. Kenapa? Yang kita nilai itu bukan tampilannya, bukan amalannya, tapi apa? Akidahnya itu. Makanya ketika dia syirik, Allah berfirman apa tadi? Lain asyrakta la yahbatanna amal. Hati-hati, jikalau kau syirik kepada Allah, maka itu akan menggugurkan amalan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan, kenapa para ulama azan dahulu? Masih ya? Masih. Ya, kenapa para ulama itu lebih fokus kepada ini? Karena inilah sebagai pondasi. Masyarakat kita sering tergiur dengan penampilannya, hafalannya, masalah betul hafal, tapi ingat akidahnya bagaimana? Percuma itu semua. Kenapa? Karena akan menggugurkan kalau disyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dahulu. Nanti kita lanjutkan.